Apa kabar hadirin sekalian? Kali ini jumpa lagi bersama Bu Salma Nur Nafisah dari Mandua Karanganyar. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bil dakwah, wala dakwata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema mengintip kehidupan neraka. Hadirin sekalian, sebelum kita mengetahui, mengintip apa yang ada di neraka, kehidupan yang ada di neraka, maka dari itu kita harus mengetahui apa itu neraka. Neraka merupakan tempat, seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Di dalam neraka terdapat api dan kobaran api yang membakar jiwa manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Setiap orang yang ada di dunia ini tentu tidak mau atau tidak ingin berkunjung ke dalam neraka karena siksa yang begitu panasnya. Allah SWT memberikan gambaran di dalam Al-Quran dan hadis. 1. Neraka Jahannam merupakan tempat, seburuk-buruk tempat untuk kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya akan mendapat azab neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Ayat ini merupakan gambaran bagi orang-orang yang kafir, setan, bahkan sebagainya. Mereka diancam akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Neraka yang paling buruk, tempat untuk kembali. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dalam dunia ini hanya mengumpulkan bekal untuk menuju akhirat yang kekal abadi, di mana tempat untuk kembali hanyalah ada dua, yakni surga dan neraka. Dan jika suatu saat kembalinya manusia ke dalam neraka, maka itulah tempat, seburuk-buruk tempat untuk kembali. 2. Neraka begitu dalam. Di dalam 7 tingkatan neraka, yang paling dalam adalah neraka Jahannam. Mengapa disebut dengan neraka Jahannam? Neraka Jahannam artinya adalah sesuatu yang mempunyai dasar yang amat dalam, seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis Abu Hurairah. Dulu kami pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh dari atas. Lantas Nabi bertanya, tahukah kalian apakah yang jatuh tadi? Sahabat pun menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi pun menjelaskan bahwa itu adalah batu yang dilempar ke dalam neraka sejauh 70 tahun yang lalu. Batu tersebut baru sampai di dasar neraka pada saat ini. Hal ini membuktikan bahwa neraka itu sangat dalam. Ketiga, neraka berteriak dan mendidih. Dalam surah Al-Mulk ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha samiqan wa hiya tafur. Al-ayat. Allah berfirman dalam surah tersebut, apabila mereka dilempar ke dalamnya, suaranya mengerikan serta menggelegar.
Jadi memang orang-orang yang dilempar ke dalam neraka itu berteriak-teriak sehingga suaranya menggelegar. Keempat, neraka marah. Tahukah kamu, ternyata neraka juga bisa marah. Karena neraka itu adalah makhluk Allah. Neraka bisa marah kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya, pada orang-orang yang terpecah-pecah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 8, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, "Tidak pernahkah seorang memberi peringatan datangnya kamu kepada kami?" Ibnu Abbas berkata, neraka bisa terpecah-pecah karena marah. Al-Qa'ad dan Ibnu Zaid berkata, saat orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, neraka begitu marah. Lalu, apa yang disaksikan kepada orang kafir? Wallahu a'lam bishawab. Kelima, Jahannam dibakar selama 3000 tahun. Neraka merupakan tempat seburuk-buruk tempat kembali. Neraka merupakan tempat yang sangat panas. Saking panasnya, jika neraka bocor sedikit saja di dunia ini, maka seluruh orang yang ada di dunia ini akan merasakan kepanasan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah menjadikan Jahannam, di dalamnya terdapat api yang dinyalakan selama 1000 tahun lalu hingga tampak berwarna merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lalu hingga kelihatan berwarna putih. Hingga yang terakhir, yaitu dinyalakan selama 1000 tahun lalu sehingga terlihat hitam. Hingga neraka pada saat ini berwarna hitam dan gelap. Sungguh mengerikan neraka itu, hadirin sekalian. 6. Panasnya api neraka 70 kali api dunia. Api neraka punya panas 70 kali panasnya api yang berada di dunia. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Jika kita terkena api yang ada di bumi saja, kita sudah ingin lari. Apalagi jika kita terkena panasnya api neraka, kita akan meleleh kepanasan. Tentu hadirin sekalian, dalam kitab Ahdatul Awam menjelaskan bahwasannya gambaran sekelompok orang-orang yang menanam tanaman lalu langsung menuai dalam 2 hari, itu adalah gambaran orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Melihat sekumpulan orang yang lidahnya digunting dengan gunting yang terbuat dari api. Mereka adalah para penceramah yang mengajak manusia ke jurang kesesatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Melihat seekor sapi yang keluar dari lubang yang sangat kecil, lalu dia ingin masuk ke lubang itu lagi. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang berbicara dengan perkataan-perkataan yang rusak, yang membahayakan dan memberi mara bahaya kepada manusia. Lalu ia ingin menarik perkataannya kembali, tetapi sudah tidak bisa. Melihat sekumpulan orang-orang yang seperti binatang ternak diarak, dan mereka hanya memakai sedikit helaian kain. Mereka orang-orang yang mampu membayar zakat tetapi tidak mau membayar zakat. Melihat sekumpulan orang-orang yang kepalanya dipecahkan lalu dikembalikan lagi, dipecahkan lagi lalu dikembalikan lagi, itu adalah gambaran orang-orang yang malas dan melalaikan sholat hingga menunda-nunda sholat. Gambaran orang-orang yang minum dari nanah, itu adalah orang-orang yang selalu meminum khamr pada saat di dunia, padahal khamr itu dilarang oleh Allah SWT. Sungguh mengerikan sekali, wahai hadirin sekalian, melihat gambaran-gambaran yang ada di neraka. Terdapat sebuah syair Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdaus si ahlam
وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ku tak pantas berada dalam syurgamu, namun ku tak kuasa bila ku masuk ke dalam nerakamu. Aku datang mengharap belas kasih-Mu. Kepada siapa aku meminta selain padamu? Diampunkan oleh Allah segala khilaf dan kesalahan kita selama kita di dunia. Hadirin yang berbahagia, tibalah di penghujung ceramah dari saya. Pesan saya kepada hadirin sekalian, maka jadilah orang-orang yang mementingkan kehidupan di akhirat, lalu juga mementingkan kehidupan dunia. Maksudnya adalah kita boleh mementingkan dunia, kita boleh mementingkan akhirat, tetapi kita harus menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi dan tanpa batas. Jangan menjadi anak-anak dunia yang ingin kehidupan dunia saja, tetapi kita harus mencari bekal untuk menuju akhirat yang kekal abadi. Karena waktu di akhirat lebih lama daripada kehidupan yang ada di dunia. Dunia ini tidak ada tempat untuk berhisap atau tidak ada hisapnya, tetapi akhirat ketika kita beramal semua dihisap di akhirat kelak. Maka dari itu, selagi bulan suci Ramadan, mari kita meningkatkan ibadah kita, amal ibadah kita, selalu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada pantun, gugurnya bunga bukan karena layu, gugurnya iman bukan karena nafsu, gugurnya cinta karena cemburu, gugurnya dosa karena taubat. Dari Mekah menuju Jeddah, membeli kurma untuk calon mertua. Ceramah sudah, inti ceramah pun sudah. Semoga hadirin faham ceramah saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Sumassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Bu Salma Nur Nafisa.